Halo guys, balik lagi di sini gua Awirya. Hari ini gua sedang berada di showroom Honda yang berlokasi di Jalan Cokro Aminoto, Denpasar, Bali. Dan sekarang kita akan membahas mobil Honda BR-V ini yang tipe E. Dan untuk teman-teman yang ingin tanya-tanya ataupun membeli mobilnya bisa cek di deskripsi, gua sudah taruh informasi dan untuk pemesanannya. Nah, untuk di bagian kuncinya dia seperti ini. Jadi kunci ciri khas dari Honda ya. Ini ada 3 tombol, yaitu ada tombol lock, unlock, dan untuk menyalakan mesin dari bagian remote-nya. Jadi mesin ini bisa dinyalakan dari remote. Kalau kita lock dan juga unlock mobilnya, maka untuk spionnya itu belum auto retract. Nah, yang pertama kita akan bahas untuk di bagian eksteriornya terlebih dahulu. Untuk di bagian lampu, dia DRL-nya tentunya sudah LED, lampu utamanya juga sudah LED, namun sayangnya untuk di lampu sennya dia masih menggunakan bohlam. Dan juga kalau teman-teman lihat di sini untuk di bagian dari kanan dan kirinya itu dia full berwarna chrome ya. Untuk di bagian bumpernya juga dia itu ada warna silver. Di bagian tengah sini ada logo Honda tentunya sudah berwarna chrome. Dan untuk bagian bumper ini desainnya keren banget ya, yaitu memberikan kesan gagah pada mobil ini. Dan juga untuk di bagian fog lampnya tentunya dia sudah LED juga. Di sini sudah berwarna putih tentunya lebih terang. Nah, kalau kita lihat juga di bagian depan ini belum ada sensor parkir ya. Mungkin nanti bisa dapat bonus atau bagaimana, bisa ditanyakan juga di deskripsi. Di sini juga untuk wipernya itu dia masih model konvensional. Untuk di bagian samping sini dia ada side skirt yang memberikan kesan crossover dan gagah pada mobilnya. Untuk bannya sendiri dia menggunakan ban Bridgestone dengan profil 195/60 R16. Dia menggunakan warna single tone, kemudian remnya juga sudah cakram. Untuk di bagian spionnya ini ada list lampu yang untuk sennya tentunya udah LED juga. Untuk di bagian handle pintu dia sudah smart key ya, ada tombolnya juga dan juga sudah model tarik. Jadi udah kekinian. Di bagian atapnya itu dia ada roof rail berwarna silver. Kemudian juga kalau kita lihat untuk di bagian ban belakang itu sama seperti yang di depan, menggunakan velg dan juga ban yang sama. Namun sayangnya untuk sistem pengeremannya dia masih tromol ya untuk di bagian belakang, jadi cakramnya hanya di bagian depan. Pintu belakang juga dia handle-nya model tarik seperti ini, jadi sudah kekinian tentunya. Dan sekarang kita akan lanjut untuk di bagian desain belakang dari mobil ini. Jujur gua lihat mobil ini keren banget di bagian belakangnya. Untuk di bagian atasnya dia sudah ada antena shark fin. Kemudian juga di sini ada washer, kacanya belum dilengkapi dengan defogger. Untuk di bagian lampunya sendiri dia sudah LED tentunya, namun sayangnya untuk lampu mundur dan juga lampu sennya dia masih bohlam. Di bagian bawahnya sudah ada 4 buah sensor parkir, ada lampu mata kucing juga di kanan kiri, dan untuk bumpernya itu dia berwarna silver. Di sini ada emblem BR-V, kemudian juga ada kamera mundur dan ada logo Honda di bagian tengah. Sekarang kita akan lihat untuk di kapasitas bagasi dari mobil ini. Di bagian atasnya dia hanya ada hand grip untuk menutup pintu bagasi. Kemudian untuk di jok row baris ketiga bisa dilipat 50-50 untuk menambah kapasitas dari bagasinya. Ini juga bisa kita buka ya. Di sini kita bisa menaruh barang-barang nih, tools-tools ataupun untuk emergency yang lainnya. Dan juga untuk di sisi sebelah kanan sini dia ada tempat untuk menyimpan tools jadi lebih rapi ya. Nah, ini dia terlihat sekilas ada baut-baut, obeng-obeng segala macam. Kemudian juga di sini lebih luas bagasinya ke bagian kiri. Oke, seperti itu dia bagian dari interior. Sekarang kita akan bahas interiornya lebih detail. Nah, ini untuk pintunya dia itu cukup ringan ya, jadi hanya menggunakan otot yang sedikit saja pintunya sudah bisa kita buka dan juga sudah bisa kita tutup. Oke, sekarang kita akan bahas di bagian interior seperti apa. Tentunya ini adalah mobil keluarga dan juga bisa digunakan untuk berpetualang. Jadi seperti ini dia sekilas bagian interiornya. Dia itu full berwarna hitam ya. Kemudian di sini kuncinya gue akan taruh dulu di konsol bagian tengah supaya tidak hilang. Oke, kita akan bahas untuk di bagian door trimnya. Di sini dia menggunakan two-tone color tentunya berwarna hitam dan juga berwarna brown di bagian bawah. Di sini juga dia ada list berwarna silver yang memberikan kesan mewah pada mobilnya. Untuk handle pintunya juga dia berwarna silver. Kemudian untuk di bagian bawah sini dia berwarna brown. Di sini juga ada power window, autonya di bagian driver, ada central lock, kemudian juga pengaturan spion untuk lipatnya juga dari bagian sini. Kemudian di sini dia menggunakan material plastik dan juga ada cup holder, ruang penyimpanan serta ada speaker. Dan untuk di bagian bawah sini dia ada pelindung lagi ya. Jadi kalau kita naik itu, kalaupun tergores itu tidak langsung ke bagian bodinya. Di sini juga ada head adjuster, kemudian untuk di bagian joknya dia menggunakan bahan kulit. Dan ini dia itu modelnya seperti ini ya. Dia terlihat lebih sporty tentunya. Dan juga tidak panas ketika mobilnya berjemur di bawah matahari. Beda dengan bahan kulit.
Kemudian untuk di bagian bawah sini dia ada untuk membuka kap bensin dan juga kap mesin. Di sini ada electronic stability control. Di bagian atas ini ada engine start stop. Kemudian juga untuk di kisi AC dia ada list berwarna silver. Di dashboardnya sendiri dia masih menggunakan material plastik keras. Kemudian juga di sini dia ada list berwarna silver. Untuk di bagian lacinya itu dia lumayan luas ya. Kita bisa menampung banyak sekali barang dari bagasi sini. Oke, di sini agak diatasin dikit karena ada barangnya. Untuk kisi AC di bagian tengah dia modelnya seperti ini. Kemudian ada monitor dengan bentang layar 7 inch, ada lampu hazard juga. Tentunya ini sudah touchscreen ya. Dan di sekelilingnya itu materialnya piano black berwarna hitam tentunya. Untuk AC-nya dia modelnya seperti ini. AC-nya sudah digital. Di sini ada tombol-tombol untuk pengatur arah semburan angin. Ada power outlet nih 12 volt di bagian bawah serta ada ruang penyimpanan untuk menaruh HP kalau ngecas. Di sini juga ada 2 buah cup holder, kemudian persnelengnya desainnya seperti ini, ciri khas dari Honda. Di sini juga berwarna hitam, ada ruang penyimpanan, handbrake-nya dia masih menggunakan model otot. Di bagian tengah sini dia ada armrest menggunakan bahan kain dan di bagian lacinya itu dia bisa digunakan untuk menaruh barang. Nah, di bagian atasnya sini dia ada sun visor, tentunya tidak ada vanity mirror. Ini tipe E ya mobilnya. Kemudian di sini ada lampu baca, dia masih menggunakan warna kuning. Di bagian sisi penumpang depan ada sun visor, ada vanity mirror. Kemudian juga untuk di hand gripnya ini dia sudah model retract. Oke, untuk di bagian setir juga dia seperti ini. Dia ada logo Honda di bagian tengahnya berwarna chrome. Kemudian di sini ada untuk audio control dan di sini untuk pengaturan di speedometernya. Jadi di bagian tengah situ ada layar seluas 4 inch ya. Di sini juga ada pengaturan untuk wiper, kemudian di sisi kanannya pengaturan untuk lampu. Untuk di bagian speedometer dia desainnya seperti ini. Di bagian tengahnya ada monitor dengan bentang layar 4 inch untuk menunjukkan informasi dari mobilnya. Oke, sekarang kita akan bahas untuk di bagian row baris kedua dari mobil ini seperti apa. Tentunya untuk di bagian belakang sini untuk keluarga tentunya ya. Dan kita lihat di sini untuk door trimnya itu sama seperti yang di depan, two tone color berwarna hitam, kemudian juga ada berwarna coklat brown gini ya. Jadi memberikan kesan elegan dan juga klasik tapi lebih modern. Untuk handle pintunya juga dia berwarna silver. Nah, di sini dia untuk armrestnya juga lembut ya. Dia sudah soft touch, ada cup holder, ruang penyimpanan, serta ada speaker. Dan juga di bagian belakang sini dia ada pelapis lagi supaya tidak langsung terkena bodinya. Untuk jok belakangnya sama seperti yang di depan, menggunakan bahan kain. Di sini dia itu bisa dibuka ya. Jadi kita mendapatkan armrest, kemudian AC-nya juga sudah double blower. Di sini untuk pengaturan kipasnya. Untuk hand gripnya juga sudah model retract dan sekarang kita akan coba untuk menyalakan mesin dari mobil ini dan kita akan lihat seperti apa tampilan dari speedometer serta nanti kita akan lihat di bagian lampu eksteriornya. Nanti kita akan coba nyalakan semua lampunya ya. Karena mobilnya sudah keyless jadi kita tinggal injek pedal rem kemudian kita tekan tombol start stop engine-nya. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini sudah menyala juga ya. Ada logo Honda di bagian monitornya. Dan juga di bagian tengah sini dia menunjukkan indikator informasi untuk di bagian mobilnya. Untuk monitornya ini tentunya dia sudah touchscreen, ada Apple CarPlay, ada Android Auto juga, pengaturan USB, radio, Bluetooth music, telepon, dan yang lainnya. Ini kita bisa atur juga ya semua, jadi sudah lebih mudah. Oke, sekarang gue akan nyalakan semua lampu utama, kemudian juga lampu fog lamp, dan tentunya lampu hazard gue nyalakan semua. Oke, udah nyala semua nih. Sekarang kita akan lihat di bagian luar tampilannya seperti apa. Nah, untuk di bagian spionnya itu dia listnya ini benar-benar keren banget ya, terlihat. Kemudian seperti ini dia, teman-teman. Tampilan dari Honda BR-V tipe E ketika semua lampunya sudah menyala. Ini keren banget ya, tentunya dia semua berwarna putih. Untuk di bagian fog lampnya juga berwarna putih dan gua akan capture dulu untuk di bagian nanti di thumbnailnya. Oke. Nah, jadi seperti dia tampilannya. Mobil ini jujur terlihat sporty banget ya. Walaupun velgnya itu tidak two tone color, jadi gue jujur suka banget warna mobilnya ini silver dan juga warna velgnya itu silver. Dan bagian belakangnya dia tampilannya seperti ini, mantep banget. Oke, teman-teman, jadi sampai sini dulu video gue kali ini. Jangan lupa like, di subscribe dan komen. Sampai jumpa. Bye.